Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NR Audio Service dari Jatiagung, Gemuk Mas, Kabupaten Jember. Oke, dulur. Kali ini NR Audio sedikit mengupas tentang kerusakan Power GB. Power GB ini PCB hitam ya. PCB hitam, air kabelnya hitam. Ini PA 1600. Oke, awal kerusakan untuk headsetnya biasnya hilang. Untuk area headsetnya itu biasnya hilang ya. Dan tidak terjadi kerusakan pada resistor putus atau apa-apa ya. Tentunya itu ada beberapa komponen yang kurang layak pakai lah, istilahnya begitu. Ini sempat lama ini. Ada sampai 3 harian kita check up lacak komponen yang mati, itu nggak ada yang mati kalau dites, tapi secara fisik kita tes HFE, kita tes nilai resistansinya dioda itu tidak akurat, jadinya kita ganti ya, kita babat seperti itu. Untuk untuk transistornya di bagian sini ini kita ganti semua, 2N nya kita ganti semua ya, kita kasih yang bagus-bagus. Dan juga untuk IC saya menggunakan Texas ya, original NE5532 seperti itu. Jadi kalau bagian ini kita memakai NE5532, dan untuk input balannya sesuka hati, bisa memakai TL072 dan juga lain-lainnya, manut selera Anda. Oke, untuk gejala bias hilang itu banyak faktor ya, terdiri dari transistor ini dan juga dioda ya. Dioda 4007 nya ini kurang bagus lur, kakinya kecil banget ya, istilahnya dibilang KW lah. Kita ganti yang original mic seperti itu. Dan ini pernah yang menyebabkan IC mantot ya, area ini, area dioda ini dan juga pada transistor ini bisa menyebabkan IC mantot atau rusaknya. Kita ganti IC sampai habis 3 biji ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata memang benar, memang ya kualitas komponennya kurang bagus, jadi menyebabkan IC ini mati. IC komparator LM339 seperti ini. Oke, kita pasang di tripod dulu ya, biar enak, biar goyang-goyang seperti itu. Jadi kita itu supply-nya untuk ekstra ya, biasanya ya memakai ekstra kan ini, untuk 18 volt DC, 18 volt AC nya ataupun sampai di 20 VAC. Seperti itu, kita memakai trafo ekstra ini 1 ampere. Untuk PSU utamanya kita memakai PSU multiguna ya, ada di bawah sini, ada di dalam sini PSU nya seperti itu. Nah, ini soketnya kita sambung, kita nyalakan dulu untuk ekstranya dulu ya. Kita cek poin dulu pada ekstranya, kita cek poin, bentar lur, biar enak. Nah,
Oke, kita colokin dulu untuk cek hasilnya. Oke, kita cek. Oke, bunyi cetik, relinya sudah on. Bila rally sudah on, itu pertanda driver ini bekerja ya, bekerja dengan baik. Kita cek di KSD ya, KSD atau D thermoswitch ya, KSD thermoswitch D90 di area sini. Set. Nah, oke, di sini ada D90 dan D dan H50 ya. Di sini ya. Oke, di sini kebaca, bentar lor. Oke, kita cek di pin ini ya, di D90 sini kita cek kebaca 7 ya, 7,7 sampai 8 volt minus ya, seperti di multitester kebaca minus seperti itu. Dan untuk di pin ini ya, di pin IC kita geser dikit. Oke, kita zoom, zoomnya bunyinya di mulut ya. Oke, kita cek di sini ya, ini harus ada 15 volt. Terlalu kelihatan testernya. Oke. Di sini 15 volt dan di pin 4 ya, di pin 8-nya juga 15 volt plus dan min. Dan di output di sini karena ini PSU utama belum saya kasih VCC ya. PSU utama masih off, ini masih 0. Nah, 0 ya. Terus di pin 1 di kaki IC yang sini ya, ini kebaca 12,9. Pin 2 nya kebaca 0,327. Nah, seperti ini ya. Terus di pin 7 di outputnya IC itu kebaca 13,73. Ini karena belum start ya, karena PSU utama belum on. Terus di posisi input balannya, di IC input balan itu di pin 4, di pin 1 dulu ya. Di pin 1-nya 0 ya. Di pin 2 0, di pin 3 juga 0, di pin 4 15 min, di pin 5 0, di pin 6 seperti itu, di pin 7 0,042 dan di pin 8 ada 15 volt plus positif. Oke. Dan di komparator ya, ini kondisi VCC sudah, untuk ekstranya sudah on duluan ya, saya tesnya biar enak. Terus oke, ini posisinya begini nah ya. Oke, kita cek poin dulu di IC komparator ya. IC komparator LM339. Oke, di IC komparator 339 taruh besaran taruh garis. Oke, gini. Di bagian ini, di pin 1 ini ya, 0,011. Pin 2-nya sama, pin 3-nya ada 15 volt positif. Pin 4
hitung sendiri ya. Pin 4 3,133, pin 5 0,131, pin 6 nya 0,130, pin 7 3,154, dan lanjut ke pin di pin 8 000 ya, seperti ini. Terus di pin 9 0,361, tapi ini bukan acuan ya, bisa jadi beda ya lur. Intinya relay itu bisa hidup, bisa nyeklek. Oke, seperti itu. Nah, ini di pin berapa ini? 8, 9, 10, 11, 12 WCC ya, 13 kebaca 14 volt main, dan 15 kebaca. Nah, seperti itu, berubah karena ini belum dikasih VCC ya komparatornya. Komparatornya sudah dikasih VCC, cuma PSU utamanya belum on, seperti itu. Dan power ini menggunakan tambahan satu proteksi ya. Ini beda dengan GB yang biasanya ya lor. Ini ada tambahan. Ini di sini ada satu PCB kecil berdiri, berisi IC dan komponen pendukungnya. Itu IC Protect ya. IC Protect dengan kode C1237 AH, HA atau AH ya, seperti itulah. Nanti kita cek, saya tulis ya. Oke, kita coba kondisi seperti ini. Kita coba on dulu. Kita on dulu PSU utamanya. Keadaan volumenya ditutup dulu ya. Oke. Ini kita lepas dulu bahannya. Kita isi osiloskop. Kita pasang dulu proofnya, osiloskopnya. Oke. Kita standby kan proof merah ini, terutama yang proof hitam harus koneksi ke ground ya. Kita standby kan di pin basis final ya. Kita on. Oke, dia langsung start di biasanya di 440 41 ya, karena di PSU barusan on, maka dia akan belum stabil. Nah, imbang ya lur ya. Untuk DCO nya 0, DCO nya 0 ya. Oke, ini sudah stabil ya. Untuk bias headsetnya seperti ini. Oke, 450, 448, dan di low setnya kebaca di 391, 392. Oke, imbang. Ini untuk low setnya kenapa tinggi ya? Ini dikasih ini lur, dikasih termo ya, dikasih NTC. Di sini ada NTC-nya. Oke. Biasanya ini dioda ini yang ini ya lur ya. Yang ini itu biasanya ada 3 dioda 4007. Nah, di sini diganti. Memang bawaannya sih bukan saya yang ganti, memang bawaannya seperti ini. Ini Jenner 5 volt 6.
Dan genre yang sebelah sini ya lur ya, mohon maaf, ini kalau ditunjuk sama Openg berbahaya karena ini sudah on. Yang sebelah sini ini di paralel sama NTC 50 ohm. Nah ini tulisannya. Jadi kalau posisi power ini sudah hangat, maka biasnya akan turun yang untuk low side-nya seperti itu. Jadi untuk standby-nya dia akan keadaan dingin hampir sama dengan headset-nya. Nah, ini GP yang agak berbeda dikit dengan biasanya ya lur ya. Seperti itu. Oke. Di situ. Jadi untuk DCO, untuk bias sudah fix, sudah normal seperti itu. Dan apalagi ya yang belum dibahas? Kayaknya cuma itu sih untuk kerusakan GP yang headsetnya hilang bias itu. Kalau dicek RR-nya nggak ada yang putus, transistor nggak ada yang mati, kita fokus ke cek aja langsung ke HFE-nya ya. Kita sesuaikan HFE, sesuaikan dengan datasheet-nya. Dan juga dioda ini kalau emang kakinya kecil ganti aja dengan yang bagus karena ini bermasalah ya, sering bermasalah di sini dan juga bisa merusak ini IC komparatornya, dan transistor ini juga bermasalah juga seperti itu. Jadi untuk GB ini beda ya dengan yang biasa-biasanya. Kalau biasanya itu nggak ada IC C1237 itu nggak ada. Jadi on off protect-nya itu melalui ini ya, melalui transistor 2N di belakang elko ini. Seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk sinyalnya kayak apa. Oke, lor. Oke, kalau seperti ini berarti limiternya kerja ya. Oke. Karena ini masih belum dites sama PSU aslinya ya, lor. Ini masih saya tes dengan kita cek VCC kayak konekan di ground ya, dengan VCC plus itu 73. Berarti itu 2 kali 73 sekitar 146 lah. Seperti itu. Untuk DC-nya, untuk min dan plusnya seperti itu. Oke. Di outputnya sudah bagus. Kita lihat intip di osiloskopnya. Oke. Outputnya sudah bagus ya. Nah, kalau seperti ini berarti limiternya sudah on ya, Lur. Ini seharusnya ngetesnya pengaturan VR trimpot limiter itu harus ada beban ya, harus ada beban memakai PSU aslinya, nyetingnya trimpotnya seperti itu. Ini berhubung PSU di luar PSU aslinya ya, seperti ini kita cekannya seperti ini, seperti itu dulu. Kita hanya buat acuan, kita batasi di berapa VRMS seperti itu aja, biar limiternya itu tidak cacat, tidak sampai ngotak seperti itu. Oke, ini video sudah cukup panjang ya, sudah berapa menit ya. Jadi seperti itu untuk kerusakan GB yang headsetnya biasnya hilang ya, dan istilahnya tidak kerja ya, jadi DSO nya tinggi. Kalau sudah DSO nya tinggi, komparator membaca dan relingnya tidak akan hidup, tidak akan nyeklik seperti itu. Oke. Dan untuk GB ini yang sering bermasalah sih, sering putus itu pada genre ya.
ada Zener dioda 4148 dan juga resistor 82 ohm dan 10 ohm. Tuh sering terjadi putus di area sini ya lur ya, di area transistor ini. Oke, mungkin video ini bermanfaat buat kalian, bisa dibantu di like, dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu, dan juga bisa share kalau mau membantu NR Audio lebih naik channelnya ya. Tetap semangat membuat konten, karena ini agak lama tidak membuat konten ya, berhubung pekerjaannya super sibuk ya, super sibuk dan juga agak rumit-rumit ya lor, seperti itu. Nanti kita kupas lagi untuk permasalahan yang lain-lain ya. Jadi kalau sekiranya hari-hari kita kerjakan itu hanya itu aja, kita nggak buatkan konten, percuma lur. Nanti buatkan konten yang diterangkan tetap sama aja, seperti itu ya. Kalau mungkin ada yang lain lebih unik atau beda, itu kita akan buatkan video seperti ini. Oke, sekian dulu, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like dan juga share dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah support NR Audio. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.